Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita update ya untuk sistem keamanan berbasis RFID. Ya mana pada video sebelumnya kita bikin yang berbasis Android dan juga notifnya berupa alarm ya di aplikasi Android. Tapi di sini kita bikinnya untuk berbasis web, yaitu kita bikinnya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, coba lihat di sini. Ya, ini kita pakai exam saja. Kalau teman-teman mau hosting ya silahkan di host. Oke, arahkan ke sini lagi. Nah, jadi di sini ya kita selain menambahkan untuk door lock ya, kita juga menambahkan untuk fire ya, atau untuk mendeteksi kalau adanya api ya, ataupun rumah kita kalau kebakaran, jadi dia bisa deteksi pakai sensor ini. Oke, kita akan uji coba dulu ya teman-teman. Dimana di sini kita punya dua kartu, yang pertama udah didaftarkan, yang kedua belum didaftarkan. Kita daftarnya sama ya, menggunakan webnya juga di sini. Ya, nanti udah tertera di sini juga bisa diedit ya. Oke, kita tes jalan terlebih dahulu. Ini adalah RFID yang udah didaftarkan. Jadi cara kerjanya adalah ketika kita tempel di sini ya, maka di sini ya tempat kunci pintu solenoid ini akan terbuka ya secara otomatis. Kita tes sekali lagi. Oke. Nah, kemudian dia akan tertutup kembali setelah beberapa detik. Nah, coba tengok di sini teman-teman. Ya, ini ada akses logs yang dimana di sini ya adalah history kita ya, kapan si Dodi ini menggunakan kartu kunci pintunya untuk mengakses pintu. Ya, jam berapa, kemudian tanggalnya tanggal berapa. Nah, kemudian ya kita tengok di sini, beralih kita tes untuk fire ya ataupun alarm untuk apinya. Kalau misalnya di rumah kita ada api terdeteksi, maka dia akan ya memberikan notif kalau ada api yang terdeteksi. Nah, di sini juga. Nah, ya. Nah, ini. Ya ada api terdeteksi. Kita tes sekali lagi. Ya. Kita tes sekali lagi ya. Nah, ya api terdeteksi. Ya, dan muncul di sini. Ya. Detected ya, api detected. Oke. Bang, bagaimana cara mendaftarnya? Ya, cara mendaftar kartunya adalah ya, yang pertama kita akan scan kartu yang belum terdaftar tadi. Ya, ini kan aksesnya Deniat nih. Nah, coba dekatkan kamera. Ini kan aksesnya Deniat nih. Nah, jadi kita ambil nomor dari sini 7 apa nih? 7343502E. Nah, kita masukkan di sini. 7343502E besar. Ya. 73. Nah, kita cek sekali lagi. 7343502E. 7343502E. Namanya siapa? Namanya contohnya Dwi lah, contoh ya. Dwi. Kemudian di sini kunci Dwi ya gitu. Ya, kita regis ya supaya dia masuk ke apa namanya, ke database ya, dan diakses dan dikirim ke EEPROM dari ESP32 ya. Nah, coba tengok di sini. Nah, jadi ini kartunya si Dwi tadi ya. Jadi kalau misalnya kita tempelkan ya, access granted ya, coba tengok di sini ya. Oh, ini auto refreshnya kita matikan pula ya. Kita tunggu dia refresh. Oke, ini udah masuk ya teman-teman, Dwi. Oke, kita tes sekali lagi ya. Kita tempelkan ini ya, kartunya kita tempelkan. Oke, maka kunci pintunya kebuka. Nah, oke, dia menutup kembali. Coba tengok di sini ya, ini akses kedua yang dipakai oleh Dwi untuk kartunya ya, bisa masuk. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, cara kerja solenoid ini adalah ya, solenoid door lock ataupun kunci pintu ini adalah ya, jadi seperti ini. Kalau misalnya dia masuk ke dalam, itu artinya dia membuka pintu ya. Dia kayak gini nanti nih. Nah, ini penyangganya. Ini yang besar ada bang? Ada. Yang bulat besar ya, berbentuk batangan juga ada ya. Nah, jadi kalau misalnya dia buka seperti ini, kit gitu kan, api itu bisa dibuka nih
Nah, kemudian kalau kita ngatuk lagi, ini kan udah ada nih penyangga segitiga nih. Ya, jadi secara otomatis kalau pintu dia dorong tuh, nah dia akan secara otomatis ya kalau kunci dari dalam. Oke. Nah, jadi kalau kita tempel kartu ya seperti ini. Nah, pencet tuh. Autofocus. Nah, gini ya. Nah, gitu. Ya, kita sekali lagi tes. Ya, ini yang saya beli ini yang kecil ya teman-teman. Nanti silakan beli yang besar. Namanya solenoid door lock. Oke teman-teman, ya ini adalah histori dari datanya. Ini adalah tampilan dari web yang sudah kita buat ya. Oke, habis ini kita lanjut ke video tutorialnya. Ya, sekian, kita akan lanjut ke video tutorialnya. Nah teman-teman, jadi ini adalah skematik dari alat yang kita gunakan ya, yang mana ini sebelumnya udah saya bikin sebenarnya, jadi saya nggak payah bikin lagi ya. Kita menyesuaikan berdasarkan dari coding yang udah dibuat ya. Kita tengok di sini ya, ini perlu diketahui ya, jadi karena kita di sini menggunakan exam ya, dan alat yang kita pakai itu harus terhubung ke wifi ya secara wireless, makanya dia harus membutuhkan yang namanya IP address dari server exam ini, sedangkan exam server ini menggunakan IP address dari komputer yang terpasang ya. Kita buka di sini CMD, makanya kita harus menyesuaikan IP addressnya ya di dalam coding. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya teman-teman ya. Kita klik, saya ulangi ya, klik Windows R ya, tulis di sini CMD, lalu klik enter. Bang nggak tahu ya Windows L, nah ya udah ketik aja di sini CMD, lalu klik enter. Nah, kemudian di sini ketik IP config biasa, IP ya, bukan IF ya, IP config. Nah ya, lalu klik enter. Nah, jadi IP ini yang kita tempelkan ke dalam coding ya, klik ya, copy paste ya, 192.168.2.19.91. Nah, ini ada 192.168.2.19.91 kelas C. Nah, ini yang kita tempelkan teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai komputernya nggak sama IP-nya, jadi teman-teman harus buka command line ya, command from, lalu ketik ini IP config tadi ya. Nah jadi IP address, IP v4 address ini yang dimasukkan ke situ. Nah, jadi di sini ya teman-teman, jangan lupa password dan nama wifi dan password ya dimasukkan juga ya. Kalau kita pakai tethering handphone, hotspot handphone, itu disesuaikan ya dengan yang ada di coding ini, atau teman-teman juga sesuaikan yang ada di hotspot teman-teman, silakan diketik di sini. Kemudian ini untuk pin yang digunakan untuk pin SS ya, atau SDA yaitu di 5, kemudian reset di pin 2, relay di pin 15, buzzer di pin 25 ya, itu sesuai dengan yang ada di sini juga ya. Bang, beda bang ya, kalian harus ikut coding ya. Nah, kalau beda di sini ya, ikut coding ya, ikut coding. Di sini sudah saya cantumkan di sini. Bang nggak paham, nah, copy paste coding ini tempelkan ke AI, nah ke ChatGPT atau Bard AI atau DeepSeek, nanti dia akan kasih konfigurasi untuk pin yang digunakan ya teman-teman. Nah, ini library yang dimasukkan ya. Nah, nggak paham juga masukkan ke AI juga ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, karena skematiknya udah ada ya, mungkin ini aja untuk tutorialnya teman-teman. Silahkan komen di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.